tidur di depan pintu ketiduran. Apa yang terjadi, Mas? Kayak kenanya sawan. Itu lebih ke mimpi kah atau diliatin wujudnya yang berkumis tapi lehernya panjang gitu. Sampai kepalanya gini-gini. Selamat datang di Bukan Talk Show Biasa. Tepuk tangan. Sebuah talk show yang pada penayangan per episodenya ini semakin naik ya viewernya ya. Nggak cuma viewernya tapi juga hinaan-hinaan kepada saya semakin naik ya. Ya, seperti biasa pemirsa, kali ini saya Kardi bersama dengan Kak Vina. Nah, ada yang berbeda ya. Kali ini kita bersama dengan satu orang yang ini baru muncul kali ini kayaknya ya. Baru muncul kali ini, kita kenalkan saja. Ini dia Mas, siapa Mas? Warno, Mas. Mas Warno ya. Mas Warno ini biasa dipanggil Mas Kunyi ya. Iya, betul. Dalam tongkrongan yang lain gitu ya. Ya, dan semoga hari ini kita bisa berbagi cerita bersama pemirsa, bersama dengan Mbak Vina seperti biasa, dan juga bersama dengan Mas Warno EGE Kunyi ya. Nah, pemirsa, dalam topik kita hari ini seperti yang sudah Anda lihat di clickbait judulnya ya. Ini kita katanya mitos tidur di depan pintu. Wah, ini nggak ada kerjaan pemirsa. Ngapain ya? Ngapain tidur di depan pintu ya? Ini Mbak Vina nih pasti ini. Bukan ya? Bukan dong. Siapa yang tidur di depan pintu Mas ini? Kunyi dong. Mas Kunyi ya. Nggak ada kerjaan di depan pintu ya. Tapi pintunya yang salah, Mas. Pintunya yang salah. Iya. Nah, nanti kita akan bahas pemirsa ya. Pertama-tama kita akan mengetahui dulu sebenarnya mitos tidur di depan pintu itu, Mbak Vina. Itu sebenarnya kenapa bahaya? Lah kan itu cuman pintu, kalau kita ketiduran di situ ya gimana, namanya capek ya. Banting tulang gitu loh ya. Lucu ya, kali ini penonton BRA-nya support gitu ya. Gimana Mbak Vina? Bahayanya kan mungkin karena bikin kesandung nggak sih, ngalangin orang lewat. Ngalangin orang Logisnya ya. lewat. Ini yang ada hubungannya dengan demit gitu loh, Mbak. Ya mungkin demit juga kan nggak mungkin bisa langsung auto loncat mungkin. Jadi kayak nabrak, kesandung tadi. Dia pun juga bisa kesandung. Bisa kesandung. Wah, ternyata begitu. Itu cuman kesandung aja, apa nggak ada efek lain? Ya kalau misalnya kesandung biasanya lebih kayak kenanya sawan. Itu lebih ke mimpi kah atau diliatin wujudnya yang nyandung itu apa. Terus kayak ke erep-erep ya, maksudnya ke bawah mimpi terusan. Ih, kalau ke bawah mimpi terusan tuh biasanya rindu. Ya. Nggak lucu sih ya, nggak usah ketawa juga. Nah, ketika kita tidur di depan pintu dan ternyata itu membuat si teman kita dari dunia lain ini tersandung gitu. Nah, itu ternyata bisa masuk, kita bisa kadang-kadang kerep-kerep atau ketindihan. Nah, sekarang ke Mas Kunyi ini. Mas Kunyi ternyata hobi tidur di depan pintu. Enggak hobi, enggak juga. Enggak hobi, tapi kebetulan waktu itu tidur di depan pintu. Iya, kebetulan. Kenapa, Mas? Bisa diceritakan kronologinya, Mas? Ini sebenarnya nih nggak sengaja sih Mas tidur di depan pintu itu, karena waktu itu saya kan jaga studio. Oke. Ya, biasanya Setnya studio ya? Ya, sebuah studio lah, sebuah studio musik itu. Biasanya kan tempat operator studio itu kan sempit ya, sempit, terus yang nongkrong banyak. Nah, waktu itu singgasana saya, tempat tidur itu Deket pintu. di lapak saya tempatin orang gitu. Oh, biasanya tidur di lapak itu. Ya. Ada orang yang tidur di sana. Anak atau aduh, piye gitu kan. Terus saya tengok-tengok di dekat pintunya itu, tengok-tengok sebat gitu, ketiduran, Mas. Oh, berarti ini begini nih sebat tadi ya. Merokok, Ya. merokok, tengok-tengok sambil merokok, Ya, ketiduran. Ketiduran. Rokoknya mati nggak itu? Rokoknya nyala. Itu bolong Ya, itu. ya, udah dihabisin dulu. Oh, terus ditekek gitu ya. Karena pressure jaga studio kan berat ya Mas ya. Ya juga sih.
Terus. Karena capek gitu, ngantuk kan, les gitu ketiduran di itu di pintu studio. Itu tuh melintang kah atau meluncur? Bener-bener nempel pintu gitu, berdiri berarti tidur ya. Jadi janggal pintu nggak sih? Ganjel kok janggal pintu. Janggal pintu pemirsa. Aduh, tipu Mbak Vina tipu. Terus tidur di depan pintu ketiduran. Apa yang terjadi Mas? Mimpi sih Mas. Mimpi ya. Jadi dalam tidur itu ngimpi yang aneh sampai sekarang nggak bisa lupa. Apa Mas? Jadi di mimpi itu saya didatengin seorang laki-laki pakai baju Jawa, pakai jari, terus pakai baju lurik gitu. Orangnya gondrong, pakai belangkon, berkumis, tapi lehernya panjang gitu. Sampai kepalanya gini-gini. Enggak, kayaknya jenggot enggak sih, berkumis ya. Kumis, lehernya panjang, kepalanya gini-gini. Dia nggak ngomong apa, cuman kepalanya gini, cuman serem ya Mas ya. Serem. Terus kebangun lah. Bangun. Kirapen itu bahasa Indonesianya apa? Kirapen itu terkejut gitu ya. Bangun terkejut, kirapen gitu. Kaget. Kalau nggak salah waktu itu maghrib sih. Waktu oh, belum malam. Belum. Masih maghrib. Ya, masih maghrib. Terus gitu kebangun kan masih takut ya Mas. Takut, duh gimana nih ya. Tanyalah sama temen yang jaga studio setelahnya saya, karena dia tuh suka hal-hal mistis gitu. Oh, temennya karena dia suka togel Mas. Ini serius ya. Dia seneng togel, terus seneng nyari wangsit gitu lah. Oh gitu. Jadi saya mikir, wah ini pasti tahu nih hal-hal mistis, kayaknya tahu nih. Terus tanya, karena dia lebih tua kan, saya manggilnya paman. Paman. Setua itu ya dia. Sebenarnya enggak sih, cuma penasik. Mukanya tua aja. Mukanya kayak paman bubu tuh Mas. Nah, makanya dipanggil paman. Jadi tanyalah Mas punya ini kepada temannya yang shift berikutnya. Ya. Tanya, paman, aku mimpi. Aku tadi tidur, aku mimpi nggak enak. Emang mimpi apa? Tanya kan. Aku didatengin orang, tak jelasin tadi apa bentuknya, pakai baju Jawa segala macam, cuman lehernya panjang terus gerak-gerak gitu. Dia ketawa kecil. Emang gue turun di? Emang kamu tidur di mana? Tidur di pintu situ, soalnya banyak anak-anak di dalam. Aku tidur di ketiduran nggak sengaja depan pintu situ. Oh pantas, kamu didatengin Joko Angklung. Dia bilang gitu. Sebutannya ya. Joko Angklung. Apa gue ya gitu. Jadi kalau menurut kepercayaannya dia, Joko Angklung itu makhluk halus lah ya. Makhluk halus yang suka ngingetin, sebenarnya dia tuh niatnya baik, ngingetin orang yang tidur di pintu biar pindah gitu. Wah, tapi bentuknya itu tadi lehernya sepanjang. Wah, panjang banget. Kayak ulo ya Mas ya? Kayak seperti ular gitu ya lehernya. Ya mungkin 3 meter lebih lah, lebih 2 sendok lah kira-kira. Lebih 2 sendok. Ada bunyi 3 meter lebih 2 sendok. Oh, dia nggak bawa suling berarti? Nggak bawa suling Mas. Itu kalau kamu bawa suling. Menurut konon katanya. Nggak jadi Mas. Sok tahu kan? Kenapa saya sok tahu? Anda sok tahu. Terus Mas, akhirnya ketika aku udah tahu, oh ternyata itu adalah Joko Angklung. Iya, Joko Angklung gitu. Terus dia bilangnya gitu. Semenjak itu ya saya nggak berani tidur di pintu lagi. Kalau di dalam ada anak-anak ya saya di dalam studio gitu tidurnya. Oke, berarti diusir anak-anaknya ya? Atau disuruh pulang. Jangan juga ya. Nggak berani ya Mas, temennya bosnya soalnya. Oh iya. Namanya juga karyawan Mas. Yeah. Kita manut aja ya. Nah, Mas Kunyi, apakah terjadi lagi setelah itu? Maksudnya walaupun sudah pindah ke tempat yang lebih aman, apakah Joko Angklung ini masih tetap datang? Udah enggak? Enggak pernah. Berarti memang betul-betul mengingatkan jangan tidur di depan pintu gitu ya.
Kebetulan tidur di depan pintunya sekali itu aja seumur hidup. Sekali itu seumur hidup. Jadi nggak pernah ketemu lagi. Oh, ternyata sudah terklarifikasi pemirsa, bukan hobi. Nggak sengaja aja tidur di depan pintu ya. Nah, Mbak Vina, itu tadi pas Mas Kunyit cerita itu kamu kebayang nggak sih Mbak? Ada dapat ini nggak? Wah, gitu. Ngopo? Ketawa. Ora ono sing ngeke lah support blas. Gimana Soalnya Mbak? kalau dari cerita Mas Kunyi yang pertama itu ya tidur di depannya pintu itu kan ra elok ya kalau orang Jawa bilang. Oh. Apalagi dengan timing Mas Kunyi cerita tuh maghrib Mas. Ya, betul. Biasanya tuh mau dia tidurnya maghrib pas di kamar pun entah apa sendirian capek dan segala macam itu banyak impact yang masuk ke mimpi. Dan bentuk visual itu sebenarnya berbeda pengalaman juga, bentuknya berubah-berubah. Yang pasti aku percaya itu salah satu jin yang memang mungkin penghuni asli di tempat itu yang memang mau menunjukkan nggak sengaja kayak gitu sih, kayak dia mungkin ke gap apa emang ngasih tahu nih maghrib jangan tidur depan pintu mungkin kayak gitu sih. Nah ini menarik kalau memang itu adalah penampakan dari sosok jin, berarti memang si Joko Angklung ini karakter yang dibuat juga berarti. Soalnya kalau dari bentuk berdasarkan bentuk ya itu kasusnya lebih kayak siapnya penangkapan dari Mas Kunyi sendiri. Karena setiap makhluk yang mau menunjukkan ke kita tuh, kalau aku percayanya jin itu kan nggak berbentuk ya Mas, dan dia bisa berbentuk itu dengan knowledge-nya kita. Mungkin ketakutannya Mas Kunyi lebih ke arah yang lehernya panjang, terus pakaian Jawa, atau memang dia memperlihatkan ke Mas Kunyi pas saat itu seperti itu. Jadi nggak bisa dipastikan bentuknya itu seperti itu, dan bahkan jeneng ya, maksudnya namanya si Joko Angklung pun setiap daerah atau setiap orang yang dilihatin bentuknya seperti itu nggak yang langsung oh itu Joko Angklung. Oh berarti memang ada pengaruh budaya atau daerahnya di mana. Ya, bisa aja kalau itu di Kalimantan atau di pulau-pulau yang lain namanya beda lagi. Dan tergantung dari preferensinya Mas Kunyi sendiri berarti ya. Itu bisa muncul gitu. Mungkin kamu habis nonton apa Mas, One Piece apa? Habis nonton One Piece gitu terus kepalanya jadi panjang enggak ya? Enggak juga sih Mas. Enggak juga. Mungkin takut ulang? Enggak juga. Oh, enggak juga. Takutnya sama bukan yang leher panjang sih. Apa Mas? Yang tangan panjang. Iya. Ya bagus. Nah gitu. Oh gitu, berarti memang itu pemirsa. Jadi memang apa yang muncul gitu ketika kita mungkin tertidur pada saat maghrib ya, gitu ya. Itu jadi garis bawah tuh pemirsa, bahwa munculnya bisa jadi pas muncul seperti itu bentuknya, atau bisa nanti berubah setelah kita mungkin sebelumnya nonton film apa gitu, bisa muncul ke bawah gitu. Oh alah, baru tahu saya. Makanya nonton bukan talkshow biasa biar tahu gini-gini loh ya. Ketawa. Wah ini gak seru nih, episode kali ini lagi gak seru. Nah Mas Kunyi, tapi memang Mas Kunyi ini suka tidur di maghrib. Nah ini kan menarik tadi, setting waktunya maghrib. Di depan pintu case close berarti kan. Memang ternyata memang jangan. Buat pemirsa juga kalau mau ketiduran milih tempat dulu. Nah di situ aku ketiduran namanya Mas. Oh enggak ya. Nah tapi ini jadi mau bertanya nih Mbak Vina. Katanya memang kalau tidur di jam-jam maghrib itu dimanapun akan diganggu gitu. Istilahnya kalau maghrib kan mereka tuh waktunya mereka tuh kayak mencari tempat buat bersembunyi atau cari yang tempat yang mereka nyaman. Nah biasanya masuk ke ruangan, makanya orang Jawa kan bilangnya kalau maghrib tolong tutup pintunya, tutup jendela. Nanti mungkin abis isya atau abis jam 8-an boleh dibuka lagi kayak gitu sih. Oh itu kepercayaannya begitu. Kok nggak jadi minum nama? Takutnya masuk tadi tuh loh, masuk ke kopi gitu kan, jadi semut gitu ya. Iya aku udah jadi minum ya. Nggak apa-apa, buat nanti aja next episode ya. Nah
Mas Kunyek mungkin ada pertanyaan nih Mas, kita mumpung masih ada waktu nih. Ada pertanyaan mungkin sama Mbak Vina yang ingin diketahui soal halal itu, Apa ya? atau mungkin ada gangguan lain mungkin bisa. Makhluk-makhluk kayak gitu tuh sebenarnya mereka kayak patroli gitu. Kalau saya mikirnya kayak patroli ya makhluk-makhluk. Barang siapa yang tidur waktu maghrib depan pintu, saya pasti akan cari. Tak odeni gitu kan, mikirnya gitu ya. Nah itu dia tuh makhluk yang kayak gitu, bukan dari asal tempat situ, terus kebetulan masuk ke mimpi karena saya tidur, atau memang dia yang di tempat itu gitu. Soalnya beda cerita ketika kasusnya Mas Kunyi bangun tidur badannya greges, maksudnya nggak meriang kah, demam kah. Kalau ada impact seperti itu berarti kan makhluk itu emang niatnya mau nunjukin Mas Kunyi. Dan bahkan bisa jadi kalau sampai Mas Kunyi bangun-bangun itu sakit berarti nempel kayak orang sawan, katanya kan kayak gitu. Tapi gitu. kalau sampai nggak merasakan perbedaan di suhu badan, terus sehat-sehat aja, baik-baik aja dan mikirnya itu cuma mimpi, ya mungkin dia emang nunjukin doang dalam mimpi doang. Jadi tidak bangun agak getar sih badannya sih Mas. Karena takut itu ya. Enggak, telat makan, Mbak. Nah, itu dia pemirsa. Jadi memang pesan yang bisa kita ambil dari episode kita kali ini memang jangan lupa makan tepat waktu. Makan dulu sebelum ketiduran. Makan dulu sebelum ketiduran. Nah, ini kalau dari Mbak Vina sendiri, Mbak, seperti biasa ini kita sebelum closing, apa sih Mbak yang bisa kita ambil dari cerita Mas Kunyi dan juga tidur di maghrib dan juga apalagi tidur di depan pintu? Kalau aku pesannya sih lebih kayak balik lagi ke Mas Kunyi, setelah dia mengalami mistis entah itu lewat mimpi atau penampakan apa enggak, itu cuman sesaat itu doang dia berpikir kalau dia ditampakin atau ditakutin. Selebihnya itu kan dia nyantai ya Mas, maksudnya kamu nggak mikir yang ke arah kamu bakal diikutin atau ada impact apa. Misalnya cuma cari tahu mimpi itu seperti apa. Jadi nggak perlu yang namanya kita selalu mengandalkan soal tradisi, balik lagi karena tradisi itu kan kepercayaan Mas. Kamu mau tidur di depan pintu sebenarnya buat aku sih nggak masalah. Yang penting tidak menghalangi orang lewat atau makhluk yang lain lewat. Tapi kalau misalnya mau ketiduran, menurutku sih nggak ada etika di dunia sana kayak kok kamu ketiduran di sini kayak lancang buat mereka tuh enggak. Berarti sebenarnya aman-aman aja aman ya. Aja. Jadi berpikirnya logis aja sih. Nah, itu dia pemirsa. Jangan lupa kayak Mbak Agnes mau bilang ya, pakai logika, enggak gitu ya, liriknya enggak gitu ya. Ketawa, enggak ketawain cari. kurang ya. Kita coba lagi nanti ya. Nah, kalau dari Mas Kunyi sendiri, mungkin ada yang pengen disampaikan ke pemirsa dari pengalamannya Mas Kunyi. Ya mungkin tidur di waktu maghrib itu apa sekali ya, karena bukan waktu yang ideal buat tidur mungkin secara logis tubuh manusia gitu. Cuman kalau ngantuk ya tidur aja tapi lihat tempatnya. Nah itu dia pemirsa, tidak semuanya itu memang hal-hal yang berbau gaib ya. Kalau memang delalah atau kebetulan memang ditampai di dalam mimpi ya memang itu lagi beruntung aja ya. Nah gitu pemirsa, kalau mau langsung tanya-tanya sama Mbak Vina atau mungkin kurang jelas tadi penjelasan atau cerita dari Mas Kunyi, boleh langsung komen ya, komen di kolom komen di bawah ini. Ketik rek spasi weton. Nah atau mungkin pemirsa juga punya saran dan kritik, nah itu bisa langsung disampaikan saja ya. Bukan saran dan kritik, nah. Saran dan kritik. Ini enggak ada yang support ya? Ini kurang ajar, ini mau dibenerin gitu loh. Nah, gitu ya. Sama jangan tidur di lampu merah sih, Mas. Sama ya itu ya. Itu kisah yang nanti, Mbak ya. Nah, pemirsa sekali lagi jangan lupa di-like, di-share, di-subscribe ya. Apa meneh? Di komen ya di YouTube-nya kita. Boleh nanya-nanya di komen. Boleh nanya-nanya, kalau mau langsung shortcut ke Instagramnya Mbak Vina, tanya-tanya langsung, ada pengalaman juga boleh. Kalau mau tanya atau mau berbagi cerita seperti Mas Kunyi juga bisa langsung DM di Muatan Lokal juga boleh.
Mbak, Mas, saya mau berbagi cerita di BTB gitu, bukan talkshow biasa gitu ya. Boleh juga. Nah, kita bertemu di kesempatan berikutnya ya. Mas Kunyi, Mbak Vina, terima kasih untuk cerita kita hari ini ya. Episode kali ini seru banget ya. Opone sing seru. Kita bertemu lagi di episode-episode lain yang tentunya akan lebih menarik hanya di Bukan Talkshow. Biasa.